Di balik kuah seblak prasmanan yang bikin ketagihan, tersimpan rahasia kelam. Seorang nenek rela mengorbankan cucunya sendiri, mencampurkan dagingnya sedikit demi sedikit ke dalam resep andalannya. Semua demi pesugihan yang membuat warungnya laris manis. Tapi, harga dari ambisi itu jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit kecil yang mengelilingi desa Sumbermulyo. Udara sore itu hangat, namun ada semacam ketenangan yang aneh menyelimuti kampung ini. Di sebuah sudut jalan, warung sederhana milik Bulina terlihat ramai. Asap mengepul dari panci besar berisi kuah seblak yang mendidih. Aroma rempah-rempahnya begitu menggoda selera. Beberapa pelanggan duduk di kursi plastik, menikmati hidangan prasmanan yang disajikan dengan penuh cinta oleh Bulina. Bulina adalah sosok wanita paruh baya yang energik. Rambutnya yang sudah mulai memutih diikat rapi ke belakang, sementara senyumnya selalu tersungging saat melayani pembeli. Warung seblak prasmanannya bukan hanya sekadar mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan warga sekitar. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua pernah datang ke warung ini untuk mencicipi racikan seblak Bulina yang terkenal enak dan bikin ketagihan. Namun, di balik kesibukan warung, ada satu hal yang sering membuat Bulina merasa sedikit cemas. Ia tidak tinggal sendirian di rumahnya. Bersamanya tinggal cucu perempuan semata wayangnya, Salsa, yang masih berusia 7 tahun. Salsa adalah anak Joko, putra tunggal Bulina, yang kini bekerja sebagai buruh bangunan di kota besar. Karena tuntutan ekonomi, Joko harus meninggalkan istri dan anaknya di rumah mertuanya agar bisa fokus bekerja dan mengirim uang setiap bulan. Salsa adalah gadis kecil yang ceria. Walaupun tanpa ayah di sisinya, ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Setiap hari, Salsa membantu neneknya di warung, meskipun hanya tugas-tugas kecil seperti membersihkan meja atau mencuci piring. Terkadang, ia juga ikut bermain di halaman depan warung, berlarian dengan teman-temannya yang sesekali singgah untuk membeli seblak. Namun, ada satu sisi kelam dalam kehidupan mereka yang jarang dibicarakan. Sejak beberapa bulan terakhir, warung seblak Bulina mulai kehilangan pamornya. Pembeli yang biasanya berbondong-bondong datang kini semakin berkurang. Bahkan, beberapa hari terakhir, warung itu nyaris kosong. Hanya segelintir pelanggan setia yang masih datang, itu pun tidak sebanyak dulu. Kenapa ya? Kok pembeli sepi? Gumam Bulina pada dirinya sendiri suatu malam. Ia duduk di kursi kayu tua di depan warung, memandangi jalanan yang sepi. Suara angin malam yang berdesir lembut membuat suasana semakin sunyi. Wajahnya tampak muram, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan warungnya. Esok paginya, Salsa terbangun lebih awal seperti biasa. Gadis kecil itu langsung berlari ke dapur, tempat Bulina sedang menyiapkan bahan-bahan untuk warung. "Nek, aku mau bantu apa hari ini?" tanyanya dengan nada riang. Bulina tersenyum tipis, meski matanya masih menyiratkan kecemasan. "Kamu bantu potong-potong sayuran saja, Nak," katanya sambil menyerahkan pisau kecil dan talenan kepada Salsa. Salsa pun duduk di sudut dapur, asyik memotong-motong wortel dan kol. Sesekali ia menoleh ke arah Bulina, melihat neneknya yang tampak termenung. Ada sesuatu yang berbeda dari sikap Bulina akhir-akhir ini, dan meski masih kecil, Salsa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Nek, kenapa pembeli sepi?" tanya Salsa tiba-tiba, suaranya polos namun penuh rasa ingin tahu. Bulina terdiam sejenak. Ia menatap cucunya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Entahlah, Nak, mungkin karena ada warung baru yang buka di desa sebelah," jawabnya, meski dalam hati ia merasa bahwa alasan itu tidak cukup masuk akal. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Di sisi lain kampung, kabar tentang kemerosotan usaha Bulina mulai menyebar. Beberapa tetangga yang dulunya sering berkunjung ke warungnya kini lebih memilih pergi ke tempat lain. Ada yang bilang bahwa rasa seblak Bulina tidak seenak dulu. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang aneh setelah makan di warung itu. Rasanya memang enak, tapi entah kenapa meninggalkan rasa bersalah yang tak terjelaskan. Bulina mendengar semua omongan itu, meski ia berusaha menepisnya sebagai gosip belaka. Namun, semakin lama ia semakin tidak bisa menutupi kegelisahannya. Ia mulai berpikir keras,
mencari cara untuk mengembalikan kejayaan warungnya. Pikirannya terus berputar, sampai akhirnya ia mendengar tentang sesuatu yang bisa mengubah nasibnya sepenuhnya. Ada dukun di desa sebelah yang bisa kasih pesugihan, bisik seorang tetangga padanya suatu sore. Katanya, kalau kamu mau bayar mahal, dia bisa bikin usaha kamu laris manis lagi. Awalnya, Bulina ragu. Ia tahu bahwa pesugihan seringkali melibatkan hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa berbau hitam. Namun, ambisi dan keputusasaannya membuatnya luluh. Malam itu juga, ia diam-diam pergi ke desa sebelah untuk menemui dukun yang dimaksud. Dukun itu tinggal di sebuah rumah tua di ujung desa. Suasananya begitu suram, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan angin yang berdesir dingin. Saat Bulina masuk, ia disambut oleh seorang pria tua dengan rambut panjang yang kusut dan mata yang tajam seperti elang. "Aku butuh sesuatu untuk membuat warungku laris lagi," kata Bulina tanpa basa-basi. Dukun itu tersenyum sinis. "Apa kamu siap membayar harganya?" tanyanya dengan suara berat. Bulina mengangguk, meski hatinya masih ragu. "Berapapun harganya, aku siap." Dukun itu tertawa pelan, kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan. "Untuk membuat warungmu laris, kamu harus memberikan tumbal darah dagingmu sendiri. Cucumu, misalnya, kamu harus memotong tubuhnya sedikit demi sedikit, lalu mencampurkannya ke dalam kuah seblakmu. Itulah harga yang harus kamu bayar." Bulina terkejut mendengarnya. Ia mundur selangkah, wajahnya pucat. "Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan itu." Namun, dukun itu hanya tersenyum dingin. "Kalau kamu tidak siap, maka biarkan usahamu hancur. Pilihan ada di tanganmu." Pulang dari pertemuannya dengan dukun, Bulina tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi oleh dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia tidak rela jika warungnya yang telah ia bangun bertahun-tahun harus tutup begitu saja. Di sisi lain, ia tidak mungkin menyakiti cucunya sendiri, darah dagingnya yang paling berharga. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin besar godaan itu. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika warungnya kembali ramai. Pembeli berdatangan setiap hari, dan uang mengalir deras ke tangannya. Bayangan itu begitu menggoda, hingga akhirnya ia mulai goyah. "Mungkin hanya sedikit saja," gumamnya pada dirinya sendiri. "Hanya sedikit demi sedikit. Tidak akan ada yang tahu." Malam itu, saat Salsa sudah tidur pulas, Bulina mengambil pisau dapur dan mendekati cucunya. Tangannya gemetar, tapi pikirannya sudah dibutakan oleh ambisi dan keserakahan. Perlahan, ia mengarahkan pisau itu ke salah satu jari Salsa. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di sekitar rumah Bulina. Di luar, jalanan desa tampak sepi, hanya ada suara jangkrik yang sesekali memecah keheningan. Di dalam rumah, suasana jauh lebih mencekam. Bulina duduk di tepi ranjang Salsa. Matanya tertuju pada tubuh mungil cucunya yang terbaring lelap. Napasnya teratur, wajahnya tampak damai, seperti tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya malam ini. Bulina menggenggam pisau dapur dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, tapi pikirannya sudah dibutakan oleh ambisi dan ketakutan akan masa depan yang suram. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan warung seblaknya. "Hanya satu jari saja," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. "Cuma sedikit demi sedikit. Tidak akan ada yang tahu." Namun, semakin ia menatap wajah polos Salsa, semakin besar rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Ia ingat bagaimana gadis kecil itu selalu tersenyum ceria saat membantu di warung, atau bagaimana Salsa memeluknya setiap kali ia pulang dari pasar. Semua kenangan itu membuat tangannya semakin berat untuk melanjutkan niatnya. "Kenapa harus aku?" keluh Bulina dalam hati. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Ia hampir saja meletakkan pisaunya dan mundur dari rencana gila itu. Namun, tiba-tiba bayangan warungnya yang kosong melintas di benaknya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika tidak ada satupun pembeli yang datang, jika semua tabungannya habis, dan jika Joko, putranya yang bekerja keras di kota, mengetahui bahwa usaha keluarganya telah bangkrut. Pikiran-pikiran itu membuatnya kembali teguh. "Aku tidak punya pilihan lain,"
bisiknya lirih. Dengan napas terengah-engah, ia perlahan mendekatkan pisaunya ke jari kelingking Salsa yang mungil. Tangannya masih gemetar, tapi ia tahu ia harus melakukannya sebelum keberanian itu hilang. Saat mata pisaunya menyentuh kulit Salsa, gadis kecil itu tiba-tiba mengerang kecil dalam tidurnya. Suara itu membuat Bulina sontak menarik kembali tangannya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang sangat salah. Ia menatap Salsa dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Namun, saat ia melihat panci besar yang biasa digunakan untuk memasak seblak di dapur, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke rencana awal. "Aku harus melakukannya," katanya dengan suara serak. Kali ini, ia tidak memberi ruang bagi keraguannya. Dengan satu gerakan cepat, ia memotong ujung jari kelingking Salsa. Darah segar langsung mengalir keluar, meskipun tidak terlalu banyak karena lukanya masih kecil. Bulina buru-buru menutup luka itu dengan kain bersih agar tidak terlalu banyak darah yang keluar. Ia juga mengambil potongan jari itu dan memasukkannya ke dalam mangkuk kecil. Setelah selesai, ia menatap wajah Salsa sekali lagi. Gadis kecil itu masih tidur, meskipun alisnya sedikit berkerut seperti merasakan sakit. Bulina merasa seperti ada batu besar menekan dadanya, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Salsa bangun dengan wajah bingung. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh di tangannya. Ketika ia melihat jari kelingkingnya yang diperban, ia langsung bertanya kepada Bulina, "Nek, kenapa jariku begini? Sakit?" Bulina terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka bahwa Salsa akan menyadarinya begitu cepat. Namun, ia segera berusaha tenang dan menjawab dengan nada santai. "Kamu terjatuh semalam, Nak. Nenek sudah membersihkan lukanya." "Tidak apa-apa, kok. Cuma luka kecil." Salsa tampak tidak sepenuhnya yakin, tapi ia tidak menanyakan lebih lanjut. Ia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Meski begitu, Bulina bisa melihat ada rasa curiga di mata cucunya. Ia mencoba mengalihkan perhatian Salsa dengan memberinya tugas-tugas kecil di warung, seperti membersihkan meja atau membantu mencuci piring. Di sisi lain, Bulina tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah ia lakukan. Ia merasa seperti ada beban besar yang menekan bahunya. Namun, ia juga tidak bisa mundur. Malam itu, ia membawa potongan jari Salsa ke dapur dan mulai memasaknya bersama bahan-bahan lain untuk kuah seblak. Ia mencincangnya halus-halus hingga tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai bagian tubuh manusia. Setelah itu, ia mencampurkannya ke dalam kuah panas dan memasaknya seperti biasa. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung Bulina yang selama ini sepi tiba-tiba mulai ramai kembali. Pembeli yang dulunya jarang datang kini berbondong-bondong ke warungnya. Bahkan, ada beberapa orang dari desa tetangga yang rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi seblak prasmanan Bulina. "Seblakmu enak sekali, Bu. Apa resepnya berbeda dari biasanya?" tanya seorang pelanggan suatu sore. Bulina hanya tersenyum tipis, meski dalam hati ia merasa lega. Ia tahu bahwa ritual pesugihan itu mulai bekerja, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya menikmati kesuksesannya. Ada perasaan bersalah yang terus menghantui pikirannya setiap kali ia melihat Salsa bermain di halaman atau membantu di warung. Namun, semakin lama, Bulina mulai terbiasa dengan ritual itu. Ia merasa seperti tidak punya pilihan lain selain melanjutkannya. Setiap malam, ia diam-diam memotong sedikit demi sedikit tubuh Salsa, mulai dari jari-jari lainnya hingga bagian tubuh lain yang lebih besar. Ia selalu memastikan lukanya ditutup dengan perban agar tidak terlihat oleh siapapun. Salsa sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Gadis kecil itu sering merasa lemas dan lesu, meskipun ia tidak tahu penyebabnya. Ia juga mulai sering mimpi buruk, melihat bayangan-bayangan gelap yang menyeramkan. Namun, setiap kali ia bertanya kepada Bulina, neneknya hanya menjawab bahwa itu semua karena ia kurang tidur atau terlalu banyak bermain. Di sisi lain, Joko, ayah Salsa, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sudah beberapa bulan ia tidak pulang ke rumah karena kesibukannya di kota. Namun,
Beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa cemas. Ia sering mendapat kabar dari teman-temannya di desa bahwa warung seblak Bulina tiba-tiba menjadi sangat ramai, meskipun tidak ada promosi khusus atau perubahan resep. Ada juga yang bilang bahwa Salsa terlihat semakin kurus dan lesu. "Ada apa dengan anakku?" gumam Joko pada dirinya sendiri suatu malam. Ia memutuskan untuk pulang ke desa lebih awal dari rencana semula. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di rumahnya. Pulang ke desa adalah keputusan yang membuat Joko merasa lega sekaligus cemas. Saat ia tiba di rumah, ia disambut oleh Bulina dengan senyum hangat. Namun, senyum itu terlihat dipaksakan, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Joko langsung mencari Salsa, tapi ia terkejut melihat kondisi anaknya. Salsa tampak jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Wajahnya pucat, dan ada balutan perban di beberapa jarinya. "Kenapa Salsa terlihat seperti ini?" tanya Joko dengan nada khawatir. Bulina terdiam sejenak, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Dia terjatuh beberapa kali. "Nak, nenek sudah merawat lukanya." "Tidak apa-apa, kok." Joko tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh Bulina. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi depan rumah, memandangi warung seblak yang masih ramai meskipun sudah larut malam. Sesekali ia melihat Bulina mondar-mandir di dapur, membawa panci besar berisi kuah seblak yang mendidih. Ada sesuatu yang aneh dalam caranya memasak, tapi Joko tidak bisa memastikan apa. Ketika semua pembeli sudah pulang dan warung mulai sepi, Joko memutuskan untuk masuk ke dapur. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya Bulina lakukan di sana. Namun, saat ia melangkah ke arah dapur, ia mendengar suara pelan dari kamarnya. Suara itu berasal dari Salsa, yang sedang bergumam dalam tidurnya. "Tolong, aku sakit," kata Salsa dengan suara lirih. Joko langsung berlari ke kamar Salsa. Ketika ia membuka pintu, ia melihat anaknya tengah terbaring lemah di ranjang. Wajahnya penuh keringat, dan tubuhnya tampak begitu ringkih. Joko segera memeriksa tubuh Salsa, dan ia terkejut melihat bahwa beberapa jarinya sudah hilang. Hati Joko hancur. Ia langsung menghampiri Bulina, yang sedang membersihkan dapur. "Nek, apa yang kau lakukan pada anakku?" bentak Joko dengan suara bergetar. Bulina terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, menangis dalam diam. Malam itu, suasana di rumah Bulina sangat tegang. Joko berdiri di tengah dapur dengan napas tersengal-sengal, matanya memancarkan kemarahan dan kecemasan. Di depannya, Bulina duduk di kursi kayu tua dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar karena rasa bersalah yang tak terbendung. Air mata mengalir deras dari sudut matanya, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan Joko. "Nek, aku tanya sekali lagi," bentak Joko, suaranya lebih keras dari sebelumnya. "Apa yang kau lakukan pada Salsa? Kenapa jarinya hilang? Jawab aku." Bulina menatap Joko dengan mata berkaca-kaca, tapi ia masih bungkam. Ia mencoba membuka mulutnya beberapa kali, namun hanya suara isakan yang keluar. Joko semakin marah melihat sikap neneknya yang seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. "Aku pulang ke sini karena aku khawatir," lanjut Joko, nada suaranya mulai melunak meski masih dipenuhi emosi. "Tapi apa yang kutemukan? Anakku hampir tidak bisa dikenali. Dia kurus, lemah, dan jari-jarinya hilang. Bagaimana mungkin kau tidak memberitahuku soal ini?" Bulina akhirnya angkat bicara. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak punya pilihan lain." "Tidak punya pilihan?" ulang Joko, matanya melebar karena tidak percaya. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi di sini? Katakan padaku sekarang juga." Bulina menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, bayangan Salsa yang kecil dan polos terus muncul di benaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Dengan suara bergetar,
Ia mulai menceritakan segalanya kepada Joko, tentang warung seblak yang sepi pembeli, tentang dukun pesugihan di desa sebelah, dan ritual mengerikan yang harus dilakukan untuk membuat usahanya kembali laris. Aku harus memberikan tumbal, kata Bulina, air matanya semakin deras. Dukun itu bilang kalau aku harus memotong sedikit demi sedikit tubuh Salsa, lalu mencampurkannya ke dalam kuah seblak. Katanya, itu satu-satunya cara agar warungku ramai kembali. Joko terdiam mendengarnya. Awalnya, ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tapi ketika ia melihat panci besar yang biasa digunakan Bulina untuk memasak seblak, serta pisau dapur yang tergeletak di atas meja, perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa cerita itu bukan sekadar omong kosong. Kamu serius? Tanya Joko. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketidakpercayaan. Kamu benar-benar melakukan itu? Kamu potong-potong tubuh anakku hanya untuk membuat warungmu laris. Bulina tidak menjawab. Ia hanya menangis terseduh-seduh, tubuhnya terguncang oleh rasa bersalah yang begitu besar. Joko merasa seperti ada palu besar yang menghantam dadanya. Napasnya menjadi berat, dan pandangannya mulai buram karena kemarahan dan kepedihan yang tak terkira. Kenapa, Nek? Tanya Joko dengan suara serak. Kenapa kamu tidak cari cara lain? Kenapa harus Salsa? Dia anakku, cucumu, darah daging kita sendiri. Bulina mengangkat wajahnya, tatapannya penuh penyesalan. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Warungku sepi, uang kita habis, dan aku takut kalau semua ini akan hancur. Aku pikir ini adalah satu-satunya cara. Aku tidak bisa mundur setelah memulainya. Nah, aku sudah terlalu jauh. Joko tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa seperti dunianya runtuh seketika. Anaknya yang dicintainya, gadis kecil yang selalu membuatnya tersenyum meski hidup mereka penuh perjuangan, telah menjadi korban ambisi dan keserakahan Bulina. Ia langsung berlari ke kamar Salsa, ingin memastikan kondisi anaknya. Saat ia membuka pintu, ia melihat Salsa terbaring lemah di ranjang, tubuhnya begitu ringkih dan pucat. Salsa, panggil Joko pelan, suaranya bergetar. Ia duduk di tepi ranjang dan memegang tangan mungil Salsa. Gadis kecil itu membuka matanya perlahan, tapi senyumnya sudah tidak seperti dulu. Wajahnya tampak lesu, matanya kosong, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Ayah, gumam Salsa dengan suara lirih. Aku sakit. Yah, aku tidak tahu kenapa tubuhku terasa aneh. Joko memeluk Salsa erat, air matanya mulai mengalir tanpa henti. Ia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami anaknya selama ini. Setiap malam, saat ia bekerja keras di kota, Salsa harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan hanya karena keserakahan neneknya sendiri. Maafkan ayah, sayang, bisik Joko dengan suara parau. Ayah tidak tahu kalau kamu mengalami semua ini. Salsa hanya diam, tangannya memeluk erat tubuh ayahnya. Meskipun masih kecil, ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi utuh, meskipun ia tidak tahu persis apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Joko meninggalkan kamar Salsa dan kembali ke dapur. Ia menatap Bulina dengan tatapan dingin, seperti tidak mengenal wanita yang selama ini ia hormati sebagai ibu. Warungmu memang ramai sekarang, katanya dengan nada datar. Tapi dengan harga apa? Harga darah dagingku? Harga nyawa anakku? Bulina tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, menangis dalam diam. Joko lalu mulai memeriksa dapur lebih teliti. Ia membuka freezer yang biasa digunakan untuk menyimpan bahan masakan, dan apa yang ia temukan membuatnya bergidik ngeri. Di dalam freezer, ia menemukan potongan-potongan kecil daging yang sudah dimasukkan ke dalam plastik. Awalnya, ia tidak yakin apa itu. Tapi ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa potongan-potongan itu memiliki tekstur yang mirip dengan kulit manusia. Ada juga beberapa kuku kecil yang tersimpan di dalam wadah plastik terpisah. Semua barang itu milik Salsa. Apa ini? Tanya Joko dengan suara bergetar, menunjukkan barang-barang itu kepada Bulina. Ini milik Salsa, kan? Kamu simpan ini di freezer.
Bulina hanya menangis semakin keras, tubuhnya gemetar hebat. Joko merasa seperti ada api yang membakar hatinya. Ia tidak bisa membayangkan betapa jahatnya Bulina telah bertindak. Selama ini, ia percaya bahwa neneknya adalah orang baik yang merawat Salsa dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata, di balik topeng keramahannya, Bulina adalah seorang monster tanpa hati nurani. Malam itu, Joko memutuskan untuk menutup warung seblak Bulina. Ia tidak peduli jika mereka akan kehilangan penghasilan. Ia tidak mau uang yang mereka dapatkan berasal dari penderitaan anaknya sendiri. Ia membuang semua bahan masakan yang ada di dapur, termasuk kuah seblak yang masih tersisa. Ia juga membersihkan freezer dan membuang semua potongan tubuh Salsa yang disimpan di dalamnya. Mulai sekarang, tidak ada lagi seblak prasmanan ini, kata Joko dengan nada tegas. Kita harus berhenti. Kita harus cari cara lain untuk bertahan hidup. Bulina hanya diam. Ia tidak bisa protes atau berdebat karena ia tahu ia tidak punya hak untuk itu. Ia hanya bisa menangis, menyesali semua keputusan bodoh yang telah ia buat. Namun, masalah belum selesai sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Joko mulai merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah mereka. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti langkah-langkah kaki yang berderap di atap atau suara tangisan yang samar-samar. Kadang-kadang, ia juga merasakan ada bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut matanya. Meskipun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Salsa juga mulai berubah. Gadis kecil itu sering berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ketika Joko bertanya siapa yang diajak bicara, Salsa hanya menjawab dengan nada datar, "Mereka bilang aku harus ikut mereka." Joko semakin cemas. Ia merasa seperti ada kekuatan jahat yang mulai menguasai rumah mereka. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Yang ia tahu adalah bahwa ritual pesugihan itu telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Di sisi lain, kabar tentang penutupan warung seblak Bulina mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa pembeli yang dulunya setia datang mulai bertanya-tanya mengapa warung itu tiba-tiba tutup. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang aneh setelah makan seblak dari warung Bulina. Rasanya memang enak, tapi entah kenapa meninggalkan rasa bersalah yang tak terjelaskan. Joko mulai menyadari bahwa ritual pesugihan itu tidak hanya merusak hidup keluarganya, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Malam di desa Sumbermulyo semakin mencekam. Angin dingin berhembus pelan, menyusup melalui celah-celah jendela rumah Bulina. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam kini terdengar seperti bisikan-bisikan aneh yang sulit dimengerti. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Joko duduk di kursi depan ruang tamu dengan kepala tertunduk, tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang sudah tidak lagi mengepul. Matanya tampak kosong, pikirannya dipenuhi oleh rasa bersalah dan kecemasan. Sejak menutup warung seblak beberapa hari lalu, Joko merasa ada sesuatu yang ganjil mulai menguasai rumah mereka. Suara-suara aneh sering terdengar di tengah malam. Langkah-langkah kaki yang berderap di atap, suara pintu yang berderit meski tidak ada angin, atau bisikan-bisikan yang tak jelas dari mana asalnya. Bahkan, kadang-kadang ia merasakan ada bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut matanya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan pada Salsa. Gadis kecil itu semakin lesu setiap harinya. Tubuhnya yang dulu penuh energi kini terlihat rapuh, seperti lilin yang nyaris habis terbakar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya yang ceria hampir tidak pernah terlihat lagi. Yang paling membuat Joko cemas adalah perilaku aneh Salsa akhir-akhir ini. Suatu malam, Joko mendengar suara gaduh dari kamar Salsa. Ia segera bangkit dari kursinya dan bergegas menuju kamar anaknya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Salsa duduk di tepi ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong, seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Salsa?" panggil Joko dengan nada khawatir. Ia langsung menghampiri anaknya dan memegang bahu Salsa erat-erat. "Sayang, apa yang terjadi? Kamu kenapa?" Salsa tidak menjawab.
Gadis kecil itu hanya menatap kosong ke arah jendela. Bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Joko mengikuti arah pandangnya, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya tirai tipis yang bergoyang pelan karena tiupan angin malam. "Siapa yang kamu ajak bicara?" tanya Joko, mencoba tetap tenang meski hatinya dipenuhi kecemasan. Salsa akhirnya menoleh ke arah ayahnya, tapi tatapannya tetap kosong. "Mereka bilang aku harus ikut mereka," gumamnya dengan suara lirih. "Mereka bilang aku sudah tidak punya tempat di sini." Joko merasa seperti ada es yang mengalir di tulang belakangnya. Ia mengguncang bahu Salsa pelan, mencoba membawa gadis kecil itu kembali ke dunia nyata. "Tidak ada siapa-siapa di sini, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Kamu hanya bermimpi buruk. Ayah di sini, tenang saja." Namun, Salsa tidak mendengarkan. Ia tetap menatap kosong ke arah jendela, seperti ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat. Joko mencoba menutup jendela dan menyalakan lampu kamar, berharap cahaya akan mengusir apapun yang sedang mengganggu pikiran anaknya. Tapi bahkan setelah lampu menyala terang, Salsa masih tampak seperti sedang berada di dunia lain. Esok paginya, Joko memutuskan untuk membawa Salsa ke dokter di puskesmas desa. Ia berharap bahwa gejala-gejala aneh yang dialami anaknya bisa dijelaskan secara medis. Namun, dokter yang memeriksa Salsa tampak bingung. Menurutnya, kondisi fisik Salsa tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit serius. Tubuhnya memang kurus dan lemah, tapi itu kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan gizi atau stres psikologis. "Anak Anda mungkin mengalami trauma psikologis," kata dokter itu dengan nada hati-hati. "Cobalah cari tahu apakah ada sesuatu yang membuatnya merasa tertekan atau takut. Kalau perlu, bawa dia ke psikolog anak agar bisa didampingi lebih lanjut." Joko mengangguk, meski dalam hati ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran biasa. Ia yakin bahwa semua ini berkaitan dengan ritual pesugihan yang dilakukan Bu Lina. Setelah meninggalkan puskesmas, Joko memutuskan untuk mencari jawaban di tempat lain. Malam itu, Joko pergi ke rumah seorang tetua desa bernama Mbah Rono. Mbah Rono adalah seorang dukun tua yang dikenal sebagai ahli spiritual di desa. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai sosok misterius, ia sering membantu warga yang mengalami masalah gaib. Joko berharap bahwa Mbah Rono bisa memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada Salsa dan rumah mereka. Setelah mengetuk pintu rumah Mbah Rono, Joko disambut oleh seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam seperti elang. Mbah Rono mengenali Joko seketika dan mengajaknya masuk ke dalam rumah yang sederhana namun penuh dengan aroma dupa. "Aku datang untuk meminta bantuan, Mbah," kata Joko setelah duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. "Ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah kami. Anak saya, Salsa, dia sering berbicara sendiri dan bertingkah aneh. Rumah kami juga sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Aku yakin ini bukan kebetulan." Mbah Rono mendengarkan dengan seksama, matanya terpejam seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan menatap Joko dengan pandangan serius. "Apa keluargamu pernah melakukan sesuatu yang melibatkan hal-hal gaib? Misalnya, pesugihan atau ritual hitam?" Joko terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang warung seblak Bu Lina, ritual pesugihan yang dilakukan neneknya, dan bagaimana tubuh Salsa digunakan sebagai tumbal. Mbah Rono menghela napas panjang setelah mendengar cerita itu. "Ini masalah besar," katanya dengan nada berat. "Ritual pesugihan itu bukan hanya membuka pintu bagi kekuatan jahat, tetapi juga mengundang roh-roh yang haus darah. Mereka tidak akan pergi begitu saja setelah mendapatkan tumbal. Sekarang, mereka ingin lebih." Joko merasa seperti ada batu besar menekan dadanya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa ritual yang dilakukan Bu Lina akan membawa konsekuensi sebesar ini. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanyanya dengan suara parau. "Bagaimana cara menghentikan semua ini?" Mbah Rono diam sejenak, lalu mengambil sebatang kayu bakar dan mulai menggambar simbol-simbol aneh di tanah. "Kamu harus membersihkan rumahmu dari energi negatif," katanya.
Pertama, kamu harus membakar semua barang-barang yang terlibat dalam ritual itu, termasuk panci seblak, pisau dapur, dan apapun yang digunakan untuk mencampur daging salsa. Kedua, kamu harus meminta maaf kepada alam dan roh-roh yang telah dirugikan. Ketiga, kamu harus melindungi anakmu dengan mantra perlindungan agar roh-roh jahat tidak bisa menyentuhnya lagi. Joko mengangguk, meski ia merasa cemas. Ia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, terutama karena ia harus menghadapi Bulina. Neneknya pasti akan menolak jika ia meminta izin untuk membakar barang-barang warung seblak, karena itu adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga mereka selama ini. Keesokan harinya, Joko mulai melaksanakan saran Mbah Rono. Ia mengumpulkan semua barang yang terlibat dalam ritual pesugihan, panci besar yang biasa digunakan untuk memasak seblak, pisau dapur, freezer, bahkan bahan-bahan masakan yang tersisa. Ia membawa semuanya ke halaman belakang rumah dan mulai membakarnya satu persatu. Bulina melihat semua itu dari jendela dapur. Matanya melebar karena kaget, tapi ia tidak bisa menghentikan Joko. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa semua kesalahannya telah membawa petaka bagi keluarga mereka. Namun, proses pembersihan itu tidak berjalan mulus. Saat api mulai menyala, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat api semakin membesar dan sulit dikendalikan. Joko merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi usahanya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah rumah, seperti jeritan-jeritan yang memilukan. Salsa yang berada di dalam rumah tiba-tiba berteriak keras, membuat Joko panik. "Ayah, tolong aku!" teriak Salsa dari dalam rumah. Joko segera meninggalkan api dan bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat Salsa berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya terbuka lebar. Tapi kali ini tatapannya tidak kosong. Ada rasa ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Joko dengan suara bergetar. Salsa menunjuk ke arah pintu depan. "Ada seseorang di sana. Dia ingin masuk." Joko menoleh ke arah pintu, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ia bisa merasakan aura dingin yang menyelimuti ruangan. Seperti ada kehadiran yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Profile Quen 25 Max. Pukul 8.22 PM. Episode 5, Roh yang Terjebak. Malam itu, suasana di rumah Bulina semakin mencekam. Api yang membakar barang-barang ritual pesugihan di halaman belakang masih menyala terang. Tapi tidak ada rasa lega yang dirasakan oleh Joko. Sebaliknya, ia merasa seperti ada kekuatan jahat yang semakin kuat menguasai rumah mereka. Suara-suara aneh dari dalam rumah terus bergema, membuat bulu kuduknya berdiri. Joko bergegas masuk kembali ke ruang tamu, tempat Salsa berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Gadis kecil itu menunjuk ke arah pintu depan, matanya penuh ketakutan. "Ada seseorang di sana," katanya dengan suara lirih. "Dia ingin masuk." Joko menoleh ke arah pintu, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia mendekati pintu, ia merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Seperti ada kehadiran tak kasat mata yang mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Ia segera menutup pintu rapat-rapat dan memastikan semua jendela terkunci. "Tidak apa-apa, Nak," kata Joko, mencoba menenangkan Salsa meski hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. "Ayah di sini. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu." Namun, Salsa tidak sepenuhnya tenang. Ia tetap menatap pintu dengan pandangan kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Joko merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hadapi sendiri. Esok paginya, Joko memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Rono. Ia tahu bahwa ia membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk menghadapi kekuatan jahat yang mulai menguasai rumah mereka. Setelah membereskan barang-barang yang tersisa dari api semalam, ia meninggalkan Salsa bersama Bulina dan berjanji akan segera kembali. Ketika ia sampai di rumah Mbah Rono, dukun tua itu tampak sudah menunggunya. Wajahnya serius, seperti sudah mengetahui apa yang terjadi semalam. "Aku sudah merasakan adanya gangguan besar di rumahmu," kata Mbah Rono tanpa basa-basi. Ritual pesugihan itu bukan hanya membuka pintu bagi roh-roh jahat,
tetapi juga menjebak roh cucumu sendiri di antara dua dunia. Joko terkejut mendengarnya. Apa maksudmu, Embah? Apa yang terjadi pada Salsa? Embah Rono menghela napas panjang. Saat nenekmu menggunakan tubuh Salsa sebagai tumbal, rohnya ikut terlibat dalam ritual itu. Sekarang, dia tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak mati. Rohnya terjebak di alam gaib, dikelilingi oleh kekuatan jahat yang lapar akan darah dan energi manusia. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Joko merasa seperti ada palu besar yang menghantam dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual pesugihan itu akan membawa konsekuensi sebesar ini. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Bagaimana cara menyelamatkan Salsa? Embah Rono diam sejenak, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari rak di sudut ruangan. Di dalam kotak itu terdapat beberapa benda aneh, manik-manik, daun kering, dan seutas benang merah. Kamu harus melakukan ritual pembebasan, katanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan roh Salsa dari cengkeraman roh-roh jahat. Tapi ingat, ini sangat berbahaya. Jika kamu gagal, roh Salsa akan hilang selamanya. Joko mengangguk, meski dalam hati ia merasa cemas. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Apa yang harus aku lakukan, Embah? Tanyanya dengan nada teguh. Embah Rono menjelaskan langkah-langkah ritual pembebasan dengan detail. Pertama, Joko harus menemukan titik pusat dari energi negatif di rumahnya. Biasanya, titik itu berada di tempat ritual pesugihan dilakukan, yaitu dapur, tempat Bulina memasak seblak dengan campuran daging Salsa. Di sana, ia harus membuat lingkaran perlindungan menggunakan kapur putih dan menyalakan lilin-lilin kecil di sekelilingnya. Setelah itu, ia harus membacakan mantra perlindungan yang akan diberikan oleh Embah Rono. Mantra itu akan memanggil roh Salsa kembali ke tubuhnya, sambil memperkuat pertahanan agar roh-roh jahat tidak bisa menyerang. Namun, proses ini tidak akan mudah. Roh-roh jahat pasti akan mencoba menghalangi upaya Joko, dan ia harus siap menghadapi segala macam gangguan. Ingat, kata Embah Rono dengan nada serius, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Jika kamu ragu, mereka akan menyerangmu tanpa ampun. Joko mengangguk, lalu menerima mantra yang dituliskan di selembar kertas kuning oleh Embah Rono. Ia berterima kasih kepada dukun tua itu dan segera kembali ke rumah, berharap bahwa ia masih punya waktu untuk menyelamatkan Salsa. Saat Joko tiba di rumah, suasana semakin tegang. Bulina tampak semakin tertekan. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Salsa sendiri terlihat semakin lemah. Tubuhnya kurus kering, dan wajahnya penuh dengan rasa ketakutan yang sulit dijelaskan. Nek, aku butuh bantuanmu, kata Joko kepada Bulina. Kita harus melakukan ritual pembebasan untuk menyelamatkan Salsa. Ini satu-satunya cara. Bulina menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Nek, aku butuh bantuanmu, kata Joko kepada Bulina. Kita harus melakukan ritual pembebasan untuk menyelamatkan Salsa. Ini satu-satunya cara. Bulina menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Kamu harus membantu aku membersihkan dapur, jawab Joko. Bersihkan semua bekas-bekas ritual itu. Setelah itu, kamu harus menjaga Salsa di kamarnya selama aku melakukan ritual. Jangan biarkan dia keluar dari kamar, apapun yang terjadi. Bulina mengangguk, meski ia tampak ragu-ragu. Ia segera menuju dapur dan mulai membersihkan setiap sudutnya. Sementara itu, Joko mulai menyiapkan lingkaran perlindungan di tengah dapur. Ia menggambar simbol-simbol perlindungan menggunakan kapur putih, lalu menyalakan lilin-lilin kecil di sekelilingnya. Saat semuanya sudah siap, Joko meminta Bulina untuk membawa Salsa ke kamarnya. Tetap di sana, Nek, katanya dengan nada tegas. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Bulina mengangguk, lalu membawa Salsa ke kamarnya. Salsa tampak tidak senang harus tinggal di kamar. Tapi Joko meyakinkan gadis kecil itu bahwa ia akan baik-baik saja.
Ketika semua orang sudah berada di posisi masing-masing, Joko mulai membacakan mantra perlindungan yang diberikan oleh Mbah Rono. Suaranya pelan namun tegas, menggema di ruangan yang sunyi. Lilin-lilin kecil yang dinyalakan di sekeliling lingkaran mulai berkedip-kedip, seperti ada angin yang tidak terlihat menyapu ruangan. Tiba-tiba, suhu di dapur turun drastis. Udara menjadi dingin menusuk tulang, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Joko bisa merasakan kehadiran roh-roh jahat yang mencoba mengganggunya. Mereka berbisik-bisik, mengeluarkan suara-suara aneh yang membuatnya merinding. "Pergi!" bentak Joko, suaranya bergetar karena ketegangan. "Aku tidak takut padamu." Namun, roh-roh itu tidak mundur. Mereka malah semakin dekat, seperti asap hitam yang berputar-putar di sekitar lingkaran perlindungan. Joko terus membacakan mantra, mencoba memperkuat pertahanannya. Lilin-lilin kecil mulai redup, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus bertahan sampai akhir. Di kamar Salsa, suasana juga tidak kalah mencekam. Salsa tiba-tiba mulai berteriak-teriak histeris, seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan. "Mereka datang!" jeritnya dengan suara melengkung. "Mereka ingin membawaku pergi." Bulina panik. Ia mencoba menenangkan Salsa, tapi gadis kecil itu terus berteriak dan berusaha melepaskan diri. "Tenang, Nak," kata Bulina dengan suara bergetar. "Ayahmu sedang melindungimu. Kamu aman di sini." Namun, Salsa tidak mendengarkan. Ia berdiri di depan jendela, menatap kegelapan malam dengan mata kosong. Tangannya terulur ke arah jendela, seperti sedang mencoba meraih sesuatu. Malam semakin larut, dan atmosfer di rumah Bulina kini terasa seperti neraka kecil yang menguapkan ketakutan. Di dapur, Joko masih berdiri teguh di tengah lingkaran perlindungan yang ia gambar dengan kapur putih. Lilin-lilin kecil di sekelilingnya mulai redup satu persatu, diterpa oleh angin dingin yang entah datang dari mana. Udara di ruangan itu semakin berat, seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Napasnya tersengal-sengal, tapi ia mencoba tetap fokus pada mantra yang ia baca. Di luar lingkaran perlindungan, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak lebih cepat. Mereka seperti kabut yang hidup, meliuk-liuk dan berputar-putar di sekitar Joko. Sesekali, mereka membentuk wajah-wajah mengerikan, wajah orang-orang yang tidak dikenal, dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar seolah ingin menelan apapun yang ada di depan mereka. "Kamu tidak bisa menang," bisik suara-suara aneh dari arah bayangan. Suara itu bergema di kepala Joko, menusuk pikirannya seperti jarum es. Ritual ini sudah dimulai. Tidak ada jalan untuk mundur. Joko menggertakkan giginya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merambati tubuhnya. Ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka Salsa akan hilang selamanya. Gadis kecil itu adalah segalanya baginya, dan ia tidak akan membiarkan roh-roh jahat itu merebut anaknya tanpa perlawanan. "Aku tidak takut padamu," bentak Joko dengan suara serak. Ia menguatkan diri, lalu melanjutkan membacakan mantra dengan nada lebih keras. Lilin-lilin kecil yang sempat redup mulai menyala kembali. Cahayanya menyinari ruangan dengan kilauan lemah namun penuh tekad. Namun, roh-roh jahat itu tidak mudah menyerah. Mereka mulai mendekat, menyentuh lingkaran perlindungan dengan ujung-ujung asap hitam mereka. Setiap kali mereka menyentuh garis kapur putih, suara gemeretak pelan terdengar, seperti kaca yang retak. Joko bisa merasakan pertahanannya mulai melemah. Di kamar Salsa, suasana tidak kalah mencekam. Gadis kecil itu masih berdiri di depan jendela, tangannya terulur ke arah kegelapan malam. Matanya kosong, seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Bulina. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. "Salsa, tolong dengarkan nenek," bujuk Bulina dengan suara bergetar. Ia mencoba memegang tangan cucunya, tapi Salsa langsung menarik tangannya dengan kasar. "Lepaskan aku," teriak Salsa dengan suara tinggi yang tidak biasa. "Aku harus pergi bersama mereka." Bulina merasa seperti hatinya diremas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual pesugihan yang dilakukannya akan membawa konsekuensi sebesar ini. Ia hanya ingin menyelamatkan warung seblaknya, tapi sekarang ia harus menyaksikan cucunya sendiri menjadi korban dari keserakahannya.
Tidak, nak, kamu tidak bisa pergi, kata Bulina, air matanya mulai mengalir deras. Nenek salah, nenek sangat menyesal. Namun, Salsa tidak mendengarkan. Ia terus menatap kegelapan di luar jendela, seperti ada seseorang di sana yang memanggilnya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tetap berdiri tegak, seperti dipaksa oleh kekuatan lain. Kembali ke dapur, Joko hampir kehabisan tenaga. Bayangan hitam semakin dekat, dan suara-suara mereka semakin keras. Ruangan itu dipenuhi oleh jeritan-jeritan mengerikan yang membuat telinga Joko berdenyut-denyut. Ia mencoba fokus pada mantra, tapi pikirannya mulai kacau karena tekanan mental yang luar biasa. Kamu tidak bisa melawan kami, bisik salah satu suara itu, lebih dekat dari sebelumnya. Bahkan darahmu sendiri sudah tercemar oleh dosa keluargamu. Kamu tidak layak menyelamatkan gadis itu. Joko merasa seperti ada belati tajam yang menusuk jantungnya. Suara itu benar, keluarganya telah melakukan hal-hal yang mengerikan demi uang. Tapi meski begitu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus memperbaiki kesalahan yang terjadi, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang paling dalam. Aku tidak peduli siapa kalian atau apa yang kalian inginkan, teriak Joko dengan suara penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh anakku. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Joko mulai membacakan mantra dengan nada lebih cepat dan lebih keras. Cahaya lilin-lilin kecil mulai menyala lebih terang, menghalau bayangan hitam yang mencoba masuk ke dalam lingkaran perlindungan. Namun, roh-roh jahat itu tidak menyerah. Mereka mulai menyerang dengan lebih agresif, menciptakan angin kencang yang hampir memadamkan lilin-lilin itu. Di kamar Salsa, situasi juga semakin buruk. Gadis kecil itu tiba-tiba jatuh berlutut di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya memegang kepalanya erat-erat, seperti sedang berusaha melawan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Ayah, ayah, tolong aku, gumam Salsa dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Bulina panik. Ia mencoba memeluk cucunya, tapi tubuh Salsa terasa dingin seperti es. Tenang, nak, ayahmu sedang berjuang untukmu. Namun, Salsa tidak mendengarkan. Ia terus bergumam dengan suara yang semakin lirih, hingga akhirnya ia terdiam sama sekali. Matanya tertutup, dan tubuhnya terkulai lemas di lantai. Salsa, teriak Bulina dengan suara histeris. Ia mencoba mengguncang tubuh cucunya, tapi tidak ada reaksi. Gadis kecil itu tampak seperti tidak bernyawa. Di dapur, Joko merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah gelombang energi negatif yang kuat tiba-tiba menyapu ruangan, membuatnya terjatuh ke lantai. Lilin-lilin kecil yang tersisa langsung padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Bayangan hitam mulai berkumpul di tengah ruangan, membentuk wujud manusia yang besar dan menyeramkan. Ini akhirnya, kata sosok itu dengan suara berat dan menggelegar. Ritual ini tidak akan berhenti sampai gadis itu sepenuhnya menjadi milik kami. Joko merasa seperti ada tangan besar yang mencekik lehernya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa begitu berat. Dalam keadaan yang hampir putus asa, ia tiba-tiba teringat kata-kata Mbah Rono, "Jika kamu ragu, mereka akan menyerangmu tanpa ampun." Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Cahaya samar mulai muncul dari tubuhnya, seperti aura kecil yang melawan kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus bertahan, tidak peduli seberapa sulitnya. "Aku tidak akan menyerah," teriak Joko dengan suara penuh keyakinan. Ia mulai membacakan mantra lagi, kali ini dengan nada yang lebih kuat dan lebih tegas. Cahaya di tubuhnya mulai menyala lebih terang, menghalau kegelapan yang menyelimuti ruangan. Sosok besar itu mulai goyah, seperti tidak bisa menahan cahaya yang memancar dari tubuh Joko. "Tidak mungkin," teriaknya dengan suara marah. "Kamu tidak bisa mengalahkan kami." Namun, meskipun Joko berhasil mengusir sosok besar itu, ia tahu bahwa pertarungan belum berakhir. Roh-roh jahat masih berkeliaran di sekitar rumah, mencoba menyerang dari sudut-sudut yang tidak terlihat. Ia harus menyelesaikan ritual pembebasan secepat mungkin, sebelum mereka menyerang Salsa secara langsung. Joko terus membacakan mantra dengan suara yang semakin keras, hingga tubuhnya sendiri mulai gemetar karena kelelahan.
Cahaya yang memancar dari tubuhnya kini lebih terang, menyinari seluruh ruangan dapur seperti matahari kecil yang melawan kegelapan. Namun, meskipun roh-roh jahat mulai goyah, mereka tidak sepenuhnya menyerah. Mereka seperti merasakan bahwa waktu Joko juga semakin habis. "Aku bisa merasakanmu melemah," bisik salah satu suara itu, lebih dekat daripada sebelumnya. "Kamu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi." Joko menggertakkan giginya, berusaha menahan rasa lelah yang semakin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu bahwa suara itu benar, tenaganya sudah hampir habis. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Jika ia menyerah sekarang, maka Salsa tidak hanya akan hilang, tetapi juga menjadi korban abadi dari kekuatan jahat ini. "Tidak, aku tidak akan menyerah," teriak Joko dengan suara parau. Ia menguatkan diri, lalu melanjutkan mantra dengan nada lebih stabil. Cahaya di tubuhnya mulai menyala lebih terang lagi, menghalau bayangan hitam yang mencoba mendekat. Lilin-lilin kecil yang sempat pada mulai menyala kembali, seolah mendapatkan energi dari tekad Joko. Namun, roh-roh jahat itu tidak mudah dikalahkan. Mereka mulai menyerang dengan cara yang lebih licik. Udara di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, seperti ada es yang menembus tulang. Bayangan-bayangan hitam mulai membentuk wajah-wajah mengerikan yang bergerak cepat di sekitar lingkaran perlindungan. Wajah-wajah itu tampak seperti orang-orang yang dikenal Joko, Bulina, Salsa, bahkan dirinya sendiri. Tapi semua wajah itu dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan. "Lihatlah dirimu," kata salah satu wajah itu, mirip dengan dirinya sendiri tapi dengan senyum menyeramkan. "Kamu tidak lebih baik dari nenekmu. Kamu juga diam saja saat dia melakukan semua ini. Apakah kamu benar-benar pantas menyelamatkan gadis itu?" Joko merasa seperti ada jarum yang menusuk hatinya. Suara itu benar. Ia seharusnya lebih awal menyadari apa yang terjadi pada Salsa. Ia seharusnya tidak meninggalkan anaknya begitu lama di rumah mertua. Tapi meski begitu, ia tahu bahwa penyesalan tidak akan membantu sekarang. Yang bisa ia lakukan adalah bertarung untuk masa depan Salsa, bukan tenggelam dalam rasa bersalah. "Aku memang salah," kata Joko dengan suara bergetar. "Tapi aku tidak akan membiarkan kesalahan itu menentukan nasib anakku." Dengan sisa-sisa kekuatannya, Joko melanjutkan mantra dengan nada lebih tegas. Cahaya di tubuhnya semakin kuat, hingga akhirnya bayangan-bayangan itu mulai mundur perlahan. Namun, mereka tidak sepenuhnya hilang. Mereka berkumpul di sudut ruangan, seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang kembali. Di kamar Salsa, suasana semakin tegang. Bulina masih berusaha membangunkan cucunya yang terbaring lemas di lantai. Tubuh Salsa dingin seperti es, dan matanya tertutup rapat. Gadis kecil itu tampak seperti tidak bernyawa, tapi napasnya masih terasa lemah. "Bangun, nak, bangun!" panggil Bulina dengan suara bergetar, air matanya mengalir deras. Ia mencoba mengguncang tubuh Salsa pelan-pelan, tapi tidak ada reaksi. Di tengah keputusasaannya, ia mulai berdoa dengan suara pelan, memohon ampunan kepada Tuhan atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. "Tuhan, tolong selamatkan cucuku. Aku rela melakukan apa saja asalkan Salsa bisa hidup kembali." Gumam Bulina, tangannya memegang erat tangan Salsa. Tiba-tiba, tubuh Salsa mulai bergerak pelan. Matanya perlahan terbuka, tapi tatapannya kosong, seperti orang yang sedang melihat sesuatu di dunia lain. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh Bulina. Mereka masih di sini," gumam Salsa dengan suara lirih. "Mereka ingin membawaku pergi." Bulina panik. Ia mencoba memeluk Salsa lebih erat, tapi gadis kecil itu mulai berontak, seperti dipaksa oleh kekuatan lain. "Tidak, nak, kamu harus tetap di sini. Ayahmu sedang berjuang untukmu." Namun, Salsa tidak mendengarkan. Ia terus menatap ke arah pintu kamar, seperti ada seseorang di sana yang memanggilnya. Tubuhnya mulai berdiri, langkah-langkahnya lemah tapi pasti menuju pintu. Sementara itu, Joko masih berdiri teguh di tengah lingkaran perlindungan.